kelanjutan buat harta gono gini itu semuanya sebenarnya udah saya serahin ke lawyer Pak Ali Nurdin. Cuman sampai sekarang juga emang nggak ada kelanjutannya. Nggak tahu karena apa, saya juga nggak bisa ngobrol banyak. Cuman yang kemarin apa dari yang berkas file sama harta gono guni itu semua udah diambil Teh Putri, di deposit boxnya udah diambil semua ya. Nanti saya kasih lah itunya Pak, textingnya, karena dia Teh Putri udah diambil semua gitu. Tapi sempat ada omongan dulu Kang sebelum mengambil itu Kang. Karena kan setahu kita semua kan itu kan yang megang dua orang ya, Akang sama Teh Putri gitu kan, yang bertanggung jawab gitu. Iya, kalau omongan sih nggak ada, tapi pas udah diambil baru Teh Putri teks bahwa semua deposit yang ada sama file semua sama harta gono gini datanya itu udah diambil semua gitu. Jadi nggak ada omongan sama sekali gitu. Kan udah ada lawyer, nanti akan ada pertemuan. Jadi jangan apa ya, mempunyai asumsi yang tidak bagus lah, masa anak saya mau nyolong harta, atau itu juga harta siapa kan gitu. Lagian kan nggak ada urusan sama saya. Urusan saya apa? Urusan sama saya apa? Kan urusannya sama Putri, sama anak-anak. Ya karena saya bapaknya, ya saya juga berhak dong untuk melindungi anak saya. Jangan dikatakan bahwa anak saya pencuri. Nah itu harta siapa? Cuma menyelamatkan karena ada titipan dari almarhumah, nitipin ke Putri. Putri titipin, ini amanin sebelum meninggal. Itu aja kok itu. Nggak diambil kemana-mana, nggak ada yang dijual juga. Jadi bersabar, tolong sabar. Mendingan sekarang mah kerja, cari duit ya, cari pekerjaan dulu buat anak-anak. Itu aja kok repot gitu. Sebenarnya ini si Kang Teddy ini memperjuangkan hak anaknya kan gitu. Walaupun dia sebenarnya sebagai salah satu ahli waris dari almarhum istrinya. Tapi yang sangat dia perjuangkan di sini adalah hak dari anaknya yang masih bayi gitu. Jangan pernah menguasai hak orang lain gitu. Jangan menguasai mengambil hak orang lain. Ini kan ada haknya Teddy, ada hak anaknya, kasih dong gitu. Kita sudah undang dengan baik, sudah 3 kali kalau nggak salah, tapi tidak ada yang mungkin sibuk atau tidak ada itikat baik, saya juga nggak paham. Yang pasti sampai hari ini belum ada pertemuan. Kita undang udah 3 kali. Iya, kan saya bilang sabar, santai dulu karena ada pekerjaan, kan gitu. Dan lawyer juga kan pasti akan ngurusi semuanya, kan harus diurus semuanya. Apa takutnya kan ada yang hilang dan yang lain-lain kan gitu. Tapi yang nggak bakalan mangkir pasti, karena itu Putri juga pengen selesai semuanya. Kalau mau meminta hak, ya nanti lawyer yang ngurusin haknya di mana, nanti secara Islamnya gimana, secara hukumnya gimana, kan gitu. Harus ya ditanggapi dengan bijak aja lah gitu. Jadi nggak usah emosi lah. Disantuikan aja. Santuikan. Semua pasti ada jalannya kan. Paris handphone. Agenda kedatangan saya pada hari ini ke Polda Metro, ke SPK, itu sesuai dengan apa yang sudah pernah Ruben Onsu sampaikan dan juga saya sampaikan, bahwa kita akan membuat laporan terhadap akun-akun atau pihak-pihak yang selama ini sudah melakukan tindakan pencemaran nama baik, sudah melakukan pengancaman dan juga bullying cyber kepada anaknya Ruben Onsu, Betran. Barang bukti tentu ya akunnya, ya videonya, semua segala macam, IP-nya, URL-nya, itu kita serahkan ke pihak penyidik. Ada yang sudah dihapus, ada yang masih ada. Semuanya sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah diterima dengan baik oleh pihak penyidik kepolisian. Kepada semua pelaku yang akun-akunnya kami laporkan, lebih kurang 10 akun, baik itu Facebook maupun Instagram maupun video, itu sudah dikenakan pasal 27 ayat 3
Jungto 45, Jungto pasal 30, Jungto pasal 156 ya, karena ada unsur penistaan agama di dalamnya. Ancamannya itu ya dari mulai 4 tahun sampai 6 tahun. Mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu, bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya, karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Nah, tapi kalau untuk misalnya akun-akun yang tidak ada bahasa gambarnya, tidak ada hal-hal yang lain, kita tidak bisa pastikan mengenai apakah itu anak di bawah umur, apakah orang yang sudah cukup umur. Dia udah cukup semuanya, jadi saya juga belum telepon lagi Bang Minola, soalnya setahu saya dia laporan jam 11 tadi ya. Jadi semua saya udah memberikan kuasa ke Bang Minola, jadi belum dengar kabar apa-apa lagi. Pokoknya yang saya kirim ke Bang Minola semuanya. Nah, berapa yang ditanya lagi saya nggak nanya lagi sih totalnya. Pokoknya saya bilang sama Bang Minola, yang saya kirim ini dipelajari lagi Bang, ini. Pokoknya semuanya laporan. Jadi kemarin saya menandatangani surat kuasa ke Bang Minola full, biar Bang Minola yang urus tempat tinggal dan semua mereka itu udah kelacak juga kan, udah ketahuan juga gitu. Jadi sekaligus daftarin semuanya. Udah terlanjur sakit hati sayanya, jadinya ya udah, yang penting saya udah maafin aja gitu. Tapi kalau bergulir ya bergulir aja. Nah, yang itu kan karena udah kecanggihan teknologi sebenarnya. Nah, tergantung kitanya bisa nerima tidak bisa nerima nggak badannya untuk teknologi yang canggih ini gitu. Nah, saking kecanggihannya akhirnya dirubah-rubah, diedit-edit lah tuh muka badan kita jadi muka binatang ini. Jadi ya udahlah. Jadi buat saya daripada ini itu lebih baik udah laporin aja. Nah, minta maaf kan cuma di video aja, kagak ada dia niat datang juga nggak ada. Ngobrol juga nggak ada niat komunikasi dengan baik gitu. Jadi buat saya posisi sekarang ini saya adalah orang tua yang hatinya terluka aja gitu. Jadi anak gue nggak ngapa-ngapain lu pada yang kayak gitu. Dan kemarin juga saya sempat tanya deh sama Kak Seto, saya sempat tanya sama Kak Seto yang ini harus dipelajari sekali ya, sebenarnya bullying terhadap anak-anak ini berdampak ke depannya itu cukup berbahaya gitu. Jadi saya bilang Kak Seto, kita perlu waktu ngobrol deh kayaknya sama Kak Seto. Mengenai masalah umur, kalau untuk akun-akun yang tidak ada bahasa gambar atau videonya kan kita tidak tahu ya. Kecuali yang kemarin ada di Lampung yang sudah minta maaf dengan kita tahu bahwa itu memang di bawah umur ya. Nah, tapi kalau dari video-video yang muncul itu memang kan kelihatan bahwa pelaku dia itu kan memang masih anak-anak di bawah umur. Tapi seperti yang sering saya katakan itu, bahwa hukum itu kan tidak memandang usia seseorang. Ya, karena ada ajas equality before the law, semua orang sama di mata hukum ya. Bahkan Indonesia juga sudah mengenal yang namanya aturan terhadap pidana anak, hukum acara terhadap jika pelakunya adalah anak di bawah umur. Jadi itu tidak menghalangi jika memang pelaku kejahatan itu adalah seorang anak, dia juga tidak terbebas dari jeratan hukum. Kalau bicara masalah konteks hukum pidana, itu kan tidak ada kata damai, ya, tidak ada kata maaf, ya, karena maaf atau damai itu tidak menghapus sifat pidananya. Cuma nanti mungkin dalam proses kita bisa sampaikan kepada pihak penyidik bahwa ada orang-orang tertentu yang memang sudah minta maaf dan kita juga sudah memaafkan. Ya, ini adalah pembelajaran hukum sehingga orang-orang juga tidak sembarangan walaupun dia masih di bawah umur jangan melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Assalamualaikum. Bang Rizky. Bang Rizky-nya ada nggak? Nggak ada, di luar kota. Oh, Rizky Ridhonya, dua-duanya. Oh, ini tapi benar kan? Dua-duanya ini? Kalau yang Rizky yang sebelah? Ini sih. Ini. Lagi di luar kota mana? Di luar kota sih bilangnya. Baliknya kapan?
Udah berapa hari, Pak? 3 hari yang lalu. Doakan aja yang terbaik, mudah-mudahan ada titik temunya dan kayaknya udah sih, udah baik-baik aja. Cuman pemberitaan aja pemberitaan aja yang kemana-mana. melebar banget dan kemana-mana. Udahlah, gitu. Jangan ditanggapin juga. Paling sama-sama untuk memperbaiki diri aja nih buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan apa yang dialami kita bisa menjadi gambaran untuk teman-teman tanpa mengalami suatu kejadian. Kita bisa mengambil hikmah dari pelajaran yang ada gitu. Jangan saling menghujat, saling menjatuhkan, justru malah kita harus saling menguatkan karena di masa pandemi kayak gini nih imunitas kita juga menurun segala macam. Itu harus benar-benar saling menguatkan aja, silaturahmi, jangan banyak mudorotnya gitu. Tinggal lagi ya sama-sama mensupport aja dan mendoakan yang terbaik. Insyaallah doa yang terbaik itu akan kembali kita ke kitanya juga baik. Untuk kesehatan. Itu mah urusan mereka aja sih sebenarnya ya. Yang penting insyaallah apapun emosional kita segala macam mengenai netizen itu kita curahkan aja ke isi lagu karir daripada bercuap-cuap yang enggak tentu juga di sosial media nggak baik juga gitu. Lebih baik bercuap-cuapnya di karir. Kalau untuk membuat status mah itu kan buat sendiri ya dan benar-benar nggak ada menyebutkan nama dan nggak ada menyinggung siapa-siapa dan itu kan iseng aja buat. Kalau untuk mereka menyatu-nyatu kan ya terserah mereka aja sih. Tinggal lagi mereka yang membuat isu yang tidak baik dia akan mendapatkan dosanya juga. Ya sih aku biasa aja sih karena emang dari awal karena apa ya udah biarin aja gitu, emang tugas mereka mungkin kayak gitu juga, jadi ya udah biarin aja, toh buktinya kita enggak kayak gitu. Enggak kok, pokoknya kita kan baik-baik aja, pokoknya kalau ada apa-apa tanyain aja sama beliau karena emang kita baik-baik aja kok, alhamdulillah gitu. Apa yang di media itu enggak sebenar semua, gak usah ditanggapin lah, kita mah biarin aja, gak usah memikirkan hal yang gak usah dipikirin lah, baik-baik aja lah pokoknya kita mah, gak usah apa-apa, gak usah gimana-gimana juga. Dalam berumah tangga itu masalah pasti ada ya, dijalani dengan baik lah, jangan pakai emosi atau gimana, selalu musyawarah baik-baik, nanti juga akan mendapatkan hasil yang terbaik. Pokoknya minta doanya aja lah kak. Tidak benar orang kita masih baik-baik aja kok gitu, karena yang mereka tuh nggak tahu, gak emang semua gak harus di apa ya, di ke dunia mayain gitu. Kita baik-baik aja kok, nggak semua harus diekspos juga. Ya orang kita masih bersatu kok. Hal yang terjadi dalam hidup gue sih belakangan ini apalagi di 2020 ini, dan gue termasuk merasa jadi orang yang beruntung banget gitu, dimana di tengah situasi saat ini banyak orang yang mungkin terpuruk, ada yang terpuruk, ada yang kondisi keuangannya goyang, tapi justru rezeki gue bisa berlimpah di tahun ini gitu. Dan banyak juga hal-hal yang dulu mungkin sebatas angan-angan, sebatas cita-cita yang mungkin gue rasa wah nggak mungkin nih, tapi ternyata diijabah, dikabulkan Tuhan. Seperti gue bisa ngos, gue punya lagu sendiri. Dulu gue sering dengerin musik, terus gue berpikir kapan suatu saat ya gue punya lagu sendiri, terus gue dengerin lagu gue sendiri gitu, jangan lagu orang lain gitu. Ternyata dikasih kesempatan punya lagu 2 single malah. Tercapai. Sebenarnya target gue tahun ini gue pengen ngumroh sekeluarga tadinya, cuma karena situasinya belum memungkinkan, jadi ya gue pending dulu. Ya mungkin insya Allah tahun depan tercapai lah ya. Banyak hal yang pengen salah satunya seperti tadi punya Ferrari ya bang ya? Ya, nggak usah sebut. Dengerin tahun depan katanya tadi ngomong Mana ada? Tadi ya memang ada mah jangan gitu mah, terame. Tadi ngomong sama Mema. Enggak. Gimana? Pribadi, enggak ada kamera. Saya bilang tahun depan. Ya, insya Allah kita nggak tahu. Sama siapa? Lagi? Sama siapa lagi? Bukan sama Lesti. Kalau buat menikah dia nggak minta muluk-muluk sih ya. Kan dari dulu juga, apalagi ya keadaan sekarang kayak gini, kalaupun misalnya ya menikah ya nggak mungkin ya minta yang aneh-aneh ya, yang penting sah aja menurut agama, menurut negara. Kalau saya ya kan namanya kan saya mengawal anak saya itu sampai dia punya pendamping. Kalau udah punya pendamping ya saya bukan berarti saya lepas tangan nggak tanggung jawab lagi, tetap saya tanggung jawab sebagai bapak gitu ya.
Ya kalau misalnya udah waktunya, dia kan ada kewajibannya, dia harus ikut suami, harus nurut suami. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.